Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hal tersebut adalah suatu aristokrasi yang berdasarkan filsafat. Menurut Bung Rocky, apakah Plato benar? Dan jika benar, bagaimana Indonesia bisa mendapat fase di mana kita bisa mempunyai philosopher king yang benar-benar bisa mengimplementasikan ideal-ideal absolute good? Banyaknya mahasiswa atau bahkan masyarakat yang kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi, tapi malah mendapatkan kecaman begitu. Bahkan terdapat di beberapa universitas juga yang mungkin malah justru mahasiswanya ketika melakukan kritik yang dalam hal ini untuk menyampaikan pendapatnya justru malah mendapatkan kecaman dengan cara-cara mungkin seperti misalnya dosen tidak memberikan nilai yang baik atau bahkan tidak malah mendapatkan skors begitu. Nah, dalam konteks ini apakah kita masih harus memenggal kepala para raja-raja itu dulu untuk bisa mendapatkan negara demokrasi yang secara nyata atau seperti apa? Sedangkan di Indonesia sendiri itu kan masih bertele-tele, belum transparansi, dan bahkan bisa dibilang kayak ingin ditinjau terus-menerus. Bahkan mungkin bisa aja narasi di Indonesia ingin mirip-mirip seperti One Piece bisa saja kan. Sedangkan di Amerika contohnya seperti misalnya Captain America. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebuah bangsa bisa mencapai kemajuan sejati dan seutuhnya jika narasi dasarnya aja belum kokoh, bahkan belum jelas sama sekali? Nah, pertanyaan saya, tadi Bung Rocky berbicara soal demokrasi. Di Prancis misalnya, revolusi Prancis di mana King Louis dipenggal kepalanya, dan setelah itu demokrasi berjalan di Prancis. Namun, ini bukan waktu debat, tapi di Prancis kan setelah ada pemenggalan kepala, yang terjadi itu bukan demokrasi, namun tirani. Robespierre menjalankan reign of terror, ada waktu di mana hampir semua nobility dibunuh, pendeta dibunuh, biarawati diperkosa, astagfirullah, dan ujung-ujungnya yang membuat Prancis selamat itu adalah Napoleon, yaitu anggota dari nobility tersebut. Pertanyaan saya terhubung dengan konsep dari Plato di bukunya Republik, di mana ia berbicara bahwa salah satu bentuk pemerintahan yang paling buruk adalah demokrasi. Karena pasti demokrasi itu adalah suatu hal yang akan berujung kepada tirani. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hal tersebut adalah suatu aristokrasi yang berdasarkan filsafat. Menurut Bung Rocky, apakah Plato benar? Dan jika benar, bagaimana Indonesia bisa mendapat fase di mana kita bisa mempunyai philosopher king yang benar-benar bisa mengimplementasikan ideal-ideal absolute good? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Kita tampung dulu, Pak ya. Makasih, silakan. Yang kedua silakan Anda. Yang ketiga nanti bersiap ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Fitrianingsi Moko Agow, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Saya juga izin asal dari Sulawesi Utara, Prof. Jadi tadi kurang lebih Bang Rocky menyatakan terkait dengan negara, kalau misalnya AS itu memaknai negaranya tidak sebagai state, tetapi memaknai sebagai atau secara administratif. Kemudian Prancis tidak memaknai negaranya, Prancis itu memaknai negaranya berdasarkan adanya revolusi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan di benak saya, apakah Indonesia kemudian belum mampu untuk memaknai negara dan negara demokrasi itu secara utuh, oleh karena belum terjadi revolusi atau belum memaknai negara secara administratif? Karena dalam konteks ini negara demokrasi ini belum serta-merta ataupun belum secara nyata tercermin di dalam praktek begitu. Karena sejauh ini kita masih melihat banyaknya mahasiswa atau bahkan masyarakat yang kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi, tapi malah mendapatkan kecaman begitu. Bahkan terdapat di beberapa universitas juga yang mungkin malah justru mahasiswanya ketika melakukan kritik yang dalam hal ini untuk menyampaikan pendapatnya justru malah mendapatkan kecaman dengan cara-cara mungkin seperti misalnya dosen tidak memberikan nilai yang baik atau bahkan tidak malah mendapatkan skors begitu. Nah, dalam konteks ini apakah kita masih harus memenggal kepala para raja-raja itu dulu untuk bisa mendapatkan negara demokrasi yang secara nyata atau seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan masyarakat-masyarakat yang dibuat dungu sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi. Jadi saya anak daerah yang secara otomatis melihat secara langsung banyak sekali praktik-praktik dalam hal ini money politik
yang terjadi di lapangan. Dan dalam hal ini saya sangat setuju bahwa pendidikan dalam hal ini masyarakat yang SDM-nya rendah, SDM-nya kurang, itu hanya berpendidikan SD, SMP, itu yang paling mudah untuk diberikan atau mendapatkan dampak dari money politik itu sendiri. Namun sayangnya justru tidak hanya masyarakat-masyarakat yang berpendidikan kurang ini yang justru terdampak money politik, akan tetapi para sarjana-sarjana juga malah menjadi tidak hanya yang mendapatkan tetapi pelaku dalam hal ini menyebarkan itu. Menurut Bang Rocky sendiri sebenarnya bagaimana untuk bisa kita sebagai mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih memiliki kesadaran diri untuk bisa memberikan nasihat ataupun pencerahan terhadap orang-orang ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, makasih. Nama kamu Yang siapa? ketiga, Sorry. Siapa nama kamu? siapa tadi namanya? Dwi Koago. Dwi Moko Ago. Moko Ago. Dwi, mestinya foto kamu ada di situ tuh. Hey. Satu lagi, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya dan selamat siang Bung Rocky. Saya ingin bertanya. Apa selamat siang ke saya? Gimana? Buat apa selamat siang ke saya? Lah karena sudah siang. Sudah greeting lah. Ya, ya, sudah siang saya tahu. Tapi kenapa ke saya selamat siangnya? Selamat siang Bung Rocky dan kawan-kawan semuanya yang telah hadir di sini. Kan kamu bilang selamat siang semua. Apakah saya bukan bagian dari semua? Ya, siap salah. Siap salah. Dalam logika namanya kesesatan totem propars. Oke, saya ingin bertanya Bu Rocky. Narasi kebangsaan kan adalah fondasi kekuatan dari suatu negara. Di saat banyak negara maju sudah memiliki narasi yang jelas, bahkan di Cina dan di UK kalau nggak salah, mereka sudah mengubah sejarah mereka untuk demi kemajuan bangsa. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kan masih bertele-tele, belum transparansi, dan bahkan bisa dibilang kayak ingin ditinjau terus-menerus. Bahkan mungkin aja bisa aja narasi di Indonesia ingin mirip-miripnya seperti One Piece bisa saja kan. Sedangkan di Amerika contohnya seperti misalnya Kapten Amerika. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebuah bangsa bisa mencapai kemajuan sejati dan seutuhnya jika narasi dasarnya aja belum kokoh, bahkan belum jelas sama sekali? Itu aja, terima kasih. Baik, makasih. Langsung saja Bang, silakan Bang. Oke. Bila narasi dasarnya belum kokoh. Contradictio in adjectiva. Dalam logika itu contradictio in adjectiva, bukan intermisi yang adjektif. Bila narasinya belum kokoh, kata kokoh itu membatalkan kata narasi itu. Narasi itu sifatnya deliberatif, artinya dipercakapkan setiap hari. Buat apa dibuat kokoh? Itu teguran logika saya ya. Tetapi selalu ada ideal yang ingin kita pastikan, karena itu kata kokoh kita pakai. Karena demokrasi tidak pernah didesain untuk mengkokohkan sesuatu. Demokrasi selalu percaya bahwa falibilisme itu adalah antropologi manusia. Falibilisme artinya berbuat salah itu adalah sifat dasar manusia. Jadi kalau dibuat kokoh, ya manusia jadi malaikat. Demokrasi bukan untuk para malaikat. Itu prinsipnya. Apalagi kalau perbandingannya dengan Cina. Cina kokoh kan udah selesai. Ya karena Jinping bikin dia presiden seumur hidup. Ngaco. Inggris berubah, bukan sudah tetap. Partai Buruh Inggris mengubah anggaran dasarnya dari class struggle menjadi parliamentarian ethics. Partai Buruh di bawah Partai Buruh yang ubah itu ketika Partai Buruh dipimpin oleh Miliband. Dia bikin kongres untuk mengubah anggaran dasar. Yang metode perjuangannya adalah perjuangan kelas, betul-betul marxistis, berubah menjadi perjuangan parlemen. Apa itu perjuangan parlemen? Force of the better argument. Bagian-bagian yang diinspirasikan
oleh pemimpin komunis Italia Antonio Gramsci mengubah class struggle menjadi war of maneuver, war of position di dalam parlemen. Kenapa? Karena bagi Eropa tradisi bertengkar itu lebih memungkinkan terjadi perubahan daripada lempar-lemparan batu di jalan. Evaluasi dari kalangan KIT menjelaskan itu. Jadi balik lagi pada tadi, kata narasi yang kokoh itu bukan sesuatu justru yang akan menimbulkan perubahan. Narasi kokoh itu artinya membekukan perubahan itu. Itu poinnya ya. Kita ubah undang-undang dasar kita untuk memungkinkan hak asasi manusia dieksplisitkan. Sekarang sebagian orang, terutama kalangan purnawirawan, ingin kembali pada undang-undang dasar asli. Yang tafsir Hegeliannya menyebabkan eksekutif heavy. Waktu reformasi kita debatkan itu. Bahwa sistem bernegara seperti pada undang-undang dasar asli juga sumber dari otoritarianisme. Tapi kemudian berkembang reformasi. Dan sekarang orang mau kembali di situ tentu bukan dengan alasan kembali pada otoritarianisme. Walaupun unended resultnya sangat mungkin begitu. Kalau kita perhatikan gejala hari-hari ini, itu perluasan wilayah militer di dalam politik. Tapi apa keterangannya? Kita nggak pernah dengar keterangannya. Kita hanya menduga-duga bahwa Presiden Prabowo berpikir akan ada perang dunia ketiga. Karena itu penguatan posisi-posisi teritorial harus nambah sekian banyak kodim, sekian banyak korem. Tapi buat apa ada kodim dan korem kalau pesawat-pesawat kita, pesawat tempur kita tuh unequipped, tidak ada persenjataan, maka mesti tambah anggaran militer. Ada militer tapi begitu terjadi perang nggak ada logistik, karena itu mesti ada food estate. Kalau itu diterangkan bisa jadi wacana publik untuk dipertengkarkan, tapi tidak pernah dijelaskan, maka kecurigaan bahwa Indonesia sedang creeping militarism jadi pembicaraan masyarakat sipil. Masuk akal kita ucapkan itu. Presiden Prabowo bisa datang ke sini kok terangin supaya bertengkar kita di situ. Apa dasarnya tuh? Emang ada alasannya. PBB didesain untuk menjaga perdamaian dunia. Anggarannya 6.000 miliar US dollar. 6.000. Anggaran untuk menjaga perdamaian. Kalau saya kumpulkan anggaran militer dunia itu jumlahnya 16 triliun US dollar. Kalau data itu kita pakai sekarang dengan akal sehat. PBB ditugaskan menjaga perdamaian. Anggarannya hanya 2% dari anggaran militer dunia. Artinya memang akan ada perang dunia. Taiwan tadi pagi tambah anggaran militernya tuh 30%. Jepang berupaya untuk naikin anggaran militernya dari 1% yang jadi perjanjian hasil perang dunia kedua menjadi 2%. Kan Jepang diancam Amerika kan? Kamu tidak boleh naikin anggaran militermu lebih dari 1% APBN. Tapi kemudian Jepang pakai dalil. Iya, tetapi Cina punya senjata strategis yang dalam 2 jam nyampe ke Tokyo. Maka dia mesti lakukan retaliasi. Itu yang namanya ucapkan secara argumentatif supaya kita bisa uji. Kenapa anggaran militer naik? Kenapa ide militeristik itu sekarang jadi kecemasan warga negara? Itu. Nah, pemerintah mesti buka itu supaya kita punya kemampuan untuk bertengkar dengan pemerintah. UGM punya bertengkar dengan pemerintah. Itu dasarnya. Kenapa saya sampai di situ ya teranginnya? Padahal tadi soal revolusi Prancis. Ya betul. Dari situ ada istilah revolusi memakan anak-anaknya sendiri karena kelakuan Robespierre. Tetapi itu course di dalam history yang jadi konsekuensi dari kita mengingat-ingat peristiwa revolusi Prancis itu. Karena itu setiap kali kita bicara revolusi Prancis, kita juga bicara tentang kontra-revolusi yang bahkan sudah ada sebelum revolusi dimulai.
Tapi revolusi Prancis dihasilkan oleh percakapan-percakapan akademis di kafe-kafe di Prancis. Antara para pengacara kiri dan akademisi kiri. Bergerombol di kafe-kafe. Lalu berupaya untuk memahami jalan pikiran Jean-Jacques Rousseau. Jadi kumpulan pikiran dan kondisi ekonomi pada waktu itu menjadi crystal clear yang memungkinkan rakyat punya dalil bahwa sang raja sudah berbohong pada rakyatnya. Kita lakukan analisis post factum dari fakta-fakta, termasuk tadi kelakuan pasca revolusi itu pembunuhan. Jadi sejarah memang ditulis untuk dimengerti setelah satu peristiwa politik selesai. Karena itu sejarah adalah politik di masa lalu. Itu kondisinya. Satu lagi apa tadi ya? Satu lagi tadi ya. Apa tadi kamu ya? Iya itu. Jadi secara historis Amerika itu tidak punya konsep tentang negara. Anda baca seluruh filsafat Amerika isinya dari John Rawls sampai John Dewey, isinya ada upaya untuk melihat pragmatisme di dalam politik. Emang Amerika nggak bukan negara, itu negara semua orang kan? Karena Amerika tempat merantau semua negara kan. Los Angeles itu ibu kota dunia ketiga, semua orang dunia ketiga ada di situ. Entah yang tinggal di Marriott atau yang bikin tenda di bawah jembatan ada di situ. Jadi memang yang dipentingkan di situ adalah administrasinya tuh. Dari sejarah pembentukan negara itu. Itu negara imigran. Nah ngaconya Donald Trump sekarang melarang imigran. Lu sendiri imigran. Jadi itu soalnya tuh. Oke, ada sesi berikutnya. Tadi ada pertanyaan soal money politik, Pak. Itu bagaimana? Karena banyak terjadi, bahkan beberapa juga kelompok-kelompok terdidik malah ikut di dalam proses itu. Iya, itu kita tahu semua hal. Bahkan karena kultur kita yang feodalistik itu digabung dengan kebutuhan ekonomi, maka di beberapa pintu masuk desa kan bahkan terang-terangan kami menerima serangan fajar. Ya itu ada riset itu kan. Jadi itu penanda bahwa money politik akan berulang. Karena nggak ada cara untuk mengucapkan argumen. Baliho-baliho itu kan cuman ya undangan untuk berkumpul, dan idenya apa di situ, dipasang baliho segede-gede Ka'bah di situ, setinggi-tinggi hotel di situ. Jadi kita mulai dengan demokrasi itu kultur untuk force of the better argument. Itu kita mulai di situ. Yang kemarin-kemarin oke, kita tahu itu semua. Tapi kita mulai pastikan bahwa tidak ada amplop yang beredar di dalam demokrasi. Yang Anda betul. Pemilihan ketua Iluni, UI, tempat saya ngajar, sekarang penuh dengan isu amplop. Kandidat ngajak makan mewah, membujuk alumni lewat fasilitas pragmatis. Jadi memang ini kultur money politics ini dalam berbagai macam bentuk terjadi di era ini. Selama 10 tahun. Nah, kita mau kunci itu, kita mau hentikan itu dengan mengucapkan satu prinsip bahwa inginkan Indonesia yang bersih. Dan mulai dari tradisi BEM. OKP lupain aja OKP itu. Kerjaan OKP ada nongkrong di kantor Kapolres, nunggu amplop dari Kapolres. Jadi banyak juga organisasi masyarakat sipil yang merusak demokrasi karena tuntutan pragmatisme. Karena tuntutan oportunisme. Padahal negeri ini banyak betul oportuni. Ini negeri yang oportunitasnya, peluangnya banyak, tapi yang mimpin kita kalangan oportunis. This is the country of opportunity, but being managed by the opportunists. Jadi Anda akan masuk kelas pertama dan berhadapan langsung dengan siksaan batin Anda karena Anda masih ingat money politics. Dari SMA Anda pasti tahu cerita-cerita itu. Tapi kita mau ulangi satu peristiwa di dalam sejarah kita, yaitu ketika mahasiswa mengatakan tidak pada feodalisme, pada otoritarianisme.
Dan itu mesti dari pada otoritarianisme. Dan itu mesti dari percakapan kecil. Ya sekali lagi, poin-poin itu diucapkan tadi, dan itu menuntun kita pada semacam naluri. Saya anggap ada naluri dari mahasiswa hari-hari ini, karena kebejatan politik udah di tingkat makrifat, bejatnya udah makrifat. Dari tingkat paling tinggi itu. Dan itu selalu ada pembalikan tuh. Jadi sekali lagi, beberapa hari setelah Anda mulai kuliah pasti akan ada dosen yang minta Anda demonstrasi. Ada senior yang mengajak Anda turun ke jalan. Kenapa? Karena ada yang real kita hadapi, yaitu politik akal-akalan dan politik uang yang masih ada di dalam sistem kebudayaan politik kita.